Shalom teman-teman, nama saya Richard Holongan Zai. Alamat saya di Kampung Ciberem, asal sekolah saya di SDN Rawenda. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan-Mu. Sebentar kami akan belajar, Tuhan berikan kami akan kepintaran dan kecerdasan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan guru kami. Berkati guru kami juga Tuhan, berikan roh hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Salam semuanya. Hari ini kita masuk ke bagian bab ke-13. Disiplin wujud ketaatan pada firman Tuhan. Yang pertama kita pelajari di sini adalah disiplin menurut ajaran Kristiani. Alkitab adalah firman Allah. Melalui Alkitab, orang Kristen diberi arah bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Allah. Kedisiplinan untuk berdoa, membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Disiplin mewartakan kabar baik. Disiplin ini akan menghasilkan pertumbuhan iman dan ketaatan kepada Allah. Contoh kedisiplinan dapat kita lihat dari pribadi Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Yang pertama, Tuhan Yesus sangat disiplin dalam kesaksian Injil Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Dia juga hadir dalam pertemuan ibadah setiap pagi. Dan yang kedua adalah Paulus. Paulus memberitakan Injil di Filipi. Ia mematuhi kehendak Roh Kudus dalam mewartakan kabar baik. Jadi, disiplin menurut ajaran Kristiani adalah wujud ketaatan di dalamnya mengandung janji atau komitmen untuk melakukan dengan setia semua firman Allah. Ketaatan berasal dari kesadaran diri dan kedalaman nurani karena kecintaan kita kepada Allah. Pertanyaan nomor 1, jelaskan disiplin menurut ajaran Kristiani. Yang kedua adalah hubungan disiplin dengan ketaatan pada firman Tuhan. Ulangan 6 menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan dan disiplin kita berakar dari kasih, taat, dan cinta kepada Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan kekuatanmu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi yang harus dibicarakan adalah firman Tuhan. Turun-temurun itu adalah perintah kepada kita semua. Baik yang mendengarkan firman Tuhan ini maupun juga yang membaca firman Tuhan. Kesaksian dalam perjanjian baru. Kasih itu semakin dikukuhkan oleh Tuhan sendiri. Kecintaan kita kepada Tuhan tidak dapat lepas dari cintanya kepada kita. Tuhan telah memberikan dirinya sebagai tebusan atas dosa kita. Yohanes 3 ayat 16, ia rela untuk menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ia merendahkan dirinya serupa dengan hamba, mengerti umat tebusannya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Atas karyanya, tindakannya, dan ajarannya membuat kita mencintainya dan taat kepadanya. Disiplin sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan dapat dilihat dalam kerajinan berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Semua bentuk disiplin itu berlandaskan kecintaan kepada Tuhan Yesus. Dari cinta itu lahir ketaatan. Ketaatan memunculkan sikap dan komitmen yang kita sebut disiplin. Dan sikap disiplin itu melahirkan tindakan yang benar, lurus, dan jujur, serta teratur. Pertanyaan nomor 2, apa hubungan disiplin dengan ketaatan? Yang ketiga kita bahas di sini adalah manfaat disiplin bagi remaja Kristen.
Ada 3 manfaat disiplin bagi peserta didik pada hari ini. Yang pertama, memupuk disiplin bagi kehidupan rohani, memupuk rasa cinta kepada Tuhan, meningkatkan ketaatan dan makin dekat dengan Tuhan melalui disiplin rohani dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan Alkitab setiap hari. Yang kedua, manfaat disiplin bagi sesama, makin peduli, makin peka, makin tanggap dengan sesama, dan makin peduli terhadap alam. Semua itu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan atas sesama dan dunia. Manfaat disiplin bagi diri sendiri, makin menunjukkan kualitas hidup sebagai orang Kristen, mengasihi dan taat kepada Tuhan. Kita juga mengupayakan kebajikan-kebajikan Tuhan, kasih, keadilan, kesetiaan, dan damai sebagai latihan rohani untuk kita semua. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 15. Mari semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita rajin untuk membaca firman-Mu, firman Tuhan. Yang ketiga pertanyaannya adalah, jelaskan dalam hal apa saja disiplin yang telah berhasil kamu lakukan. Yang keempat pertanyaannya adalah, apa manfaat disiplin bagimu sendiri? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama saya Skill dari kelas 7.9. Mari kita berdoa untuk pulang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan iman kami bisa bertumbuh setiap hari. Sebentar lagi kami mau pulang. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami supaya selamat sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin.